hari ini? Baik, Bu. Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Iya, Bu. Sekarang Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Yolanda, Hadir, Bu. hadir semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tadi siapa yang datangnya lebih awal? Iya, bagus. Ayo, Iki, boleh mimpin doa kita hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Rizky. Ayo, tadi ada nggak yang masih datangnya telat? Ada, Bu. Siapa? Yolanda masih telat. Iya, Bu. Nah, kita harus hadir tepat waktu. Kita harus disiplin. Karena disiplin itu harus ditanamkan sejak saat kita kecil. Nanti akan terbiasa sampai dewasa. Gitu. Nah, baik, sekarang kita belajar tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan, dan subtema 1 Cara tubuh mengolah udara bersih. pembelajaran ketiga. Nah, boleh sambil dibuka dulu buku paketnya ya. Baik. Sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu. Ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Cung, tunjuk tangan. Ayo Yolanda. Kemarin kita belajar tentang sistem pernafasan pada manusia, Bu. Betul sekali. Terdiri dari apa aja itu pernapasan manusia? Ada hidung, paru-paru, alveolus, dan bronkus. Masih ada beberapa lagi ya. Nah, betul sekali. Nah, pembelajaran kita yang udah berlalu itu jangan langsung dilupakan. Pembelajaran yang lalu itu harus diingat kembali. Oke, anak-anak? Oke, Bu. Oke, Iki? Oke, Bu. Oke. Baik. Coba dilihat di buku temanya halaman 23. Di situ ada teks. Ibu kasih waktu kalian buat membaca teks terlebih dahulu. Ayo. Baca dalam hati. Udah selesai dibaca? Sudah, Bu. Baik. Kita mengulas informasi yang kalian dapat dulu ya dari teks bacaan tersebut. Nah, kalian pernah nggak berteduh di bawah pohon? Pernah nggak? Bu. Apa yang kalian rasakan? Kalian merasakan sejuk apa panas? Sejuk, Bu. Sejuk. Coba kalian bandingkan ketika kalian berada di lapangan bola pada siang hari, bermain sepak bola, dan pada saat upacara. Udaranya bagaimana? Panas, Bu. Betul. Kalian tahu nggak kalau di Indonesia itu kenapa udaranya semakin hari semakin panas? Kenapa? Karena tidak ditanami pohon. Karena semakin punah pohon saat ini, banyak yang kebakaran dan ditebang sembarangan seperti yang ada dalam teks. Tuh, contoh penanaman pohon. Nah, cara kita sebagai warga negara Indonesia untuk mengembalikan udara Indonesia ini menjadi udara yang memiliki udara yang sejuk, caranya bagaimana? Menanam pohon. Menanam pohon itu cara kita sebagai warga negara Indonesia. Dan untuk saat ini, untuk menjaga kenyamanan kita di masa COVID-19 ini, cara kita sebagai warga negara apa? Tanggung jawab kita sebagai warga negara apa? Kita harus taat pada peraturan pemerintah, yang mana kita harus yang pertama stay at home, yang kedua Cuci tangan. menjaga kebersihan tubuh dengan cara mencuci tangan, yang ketiga memakai masker ketika bepergian, dan memakan makanan yang bergizi, dan masih banyak lagi. Kita harus menaati peraturan itu supaya kita
sehat. Dan itu juga udah tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Selain menanam pepohonan, kita juga bisa melakukan beberapa hal di lingkungan kita, yaitu yang pertama, kita bisa menanam tanaman-tanaman hijau di lingkungan rumah kita. Misalnya di lingkungan rumah kita atau di samping, di depan rumah kita ada lahan kosong. Nah, kita bisa menanami tanaman-tanaman hijau di lingkungan kita serta merawat tanaman tersebut hingga tumbuh dengan baik, dengan sempurna. Nah, dengan menanam tanaman-tanaman hijau di lingkungan rumah, itu juga sangat bermanfaat anak-anak buat kita, karena lingkungan sekitar kita menjadi segar dan sejuk begitu. Nah, setelah kalian mengetahui informasi-informasi terkait tentang menanam pohon, kalian juga ditugaskan untuk melengkapi peta pemikiran. Nah, di buku halaman 24 ada peta pemikiran. Nah, itu dilengkapi, dikerjakan dengan teliti ya. Nah, nanti proses pelengkapannya itu ditulis di buku catatannya anak-anak, ditulis rapi, yang rapi. Tulisannya harus bisa kebaca. Udah kelas 5 SD, tulisannya harus cantik. Nah, nanti setelah ditulis, nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Oke. Sudah selesai melengkapi peta pemikirannya? Sudah, Bu. Sudah boleh kita bahas bersama-sama? Sudah, Bu. Baik, kita bahas bersama-sama ya. Nah, pertanyaan yang pertama. Sebelum ke pertanyaan, tolong diperhatikan jawabannya tadi ya. Diperhatikan bukunya. Kapan diperingati Hari Menanam Pohon? Tanggal 28 November, Bu. Betul sekali. Ayo untuk pertanyaan kedua Yolanda. Tolong dibacakan. Di mana kegiatan dilakukan? Di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Betul. Pada betul nggak Ki? Betul. Pada ingat gak ibu kota Kalimantan Selatan itu apa? Ibu kotanya? Ditulis biar ingat. Ibu kota Kalimantan Selatan itu adalah Banjarmasin. Ibu kota Kalimantan Selatan adalah apa Ibu bilang? Banjarmasin. Banjarmasin. Boleh ditulis di catatan kecilnya. Dengan hari menanam pohon tadi, itu perlu. Pertanyaan selanjutnya, Iki. Apa yang dilakukan menanam pohon? Betul. Yang keempat, Pohon apa yang ditanami? Pohon yang ditanami itu ada banyak dan berbagai macam, terutama pohon yang berbuah. contoh pohon yang berbuah apa aja? Ada pohon mangga, pohon jambu, Dan masih banyak lagi pohon-pohon yang berbiji. Selanjutnya, Ki. siapa yang melakukannya? Presiden dan masyarakat. Ya, dalam teks tersebut yang melakukannya adalah presiden dan masyarakat. Tetapi kita juga sebagai siswa bisa melakukannya di rumah. Oke? Oke, selanjutnya. Mengapa kita harus menanam pohon? Jawaban kalian apa? Tidak dijawab. Nah, coba diperhatikan di teksnya. Nah, di sana dikatakan kalau menanam, nih, lihat. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia makanan. Pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanaminya untuk membuat lingkungan kita menjadi sejuk dan segar. Jadi, pohon itu adalah paru-paru dunia. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Ada yang kurang jelas? Cukup? Nah, kalau cukup kita lanjutkan. Diperhatikan buku paketnya. Diperhatikan.
Selanjutnya tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, sebelum kita ke penjelasan lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu tanggung jawab. Iki, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah Ganti rugi. Betul. Lanjut, Yolanda. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu adalah salah satu sikap terpuji yang dimiliki oleh setiap individu. Betul. Jadi tanggung jawab itu adalah sikap atau perilaku melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya ia lakukan untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk sang pencipta, dan untuk hal-hal yang positif lainnya. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalian sudah memahami isi teks bacaan tersebut kan? Tadi udah dikasih waktu kan? Sudah. Nah, jadi ada beberapa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi kita ini, pribadi kita ini memiliki tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Contohnya bagaimana? Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Apa tanggung jawab Iki di keluarga? Apa tanggung jawab Iki di keluarga? Di keluarga misalnya di rumah, tanggung jawab Iki apa? Belajar. Nah, dan tanggung jawab di masyarakat dan warga negara. Dan itu sudah dituliskan di buku catatannya. Nah, untuk tugasnya nanti dikerjakan didampingi bersama orang tua. Jadi tugas kalian itu boleh ditulis biar nanti bisa dijelaskan ke orang tuanya. Tugasnya itu mengamati jalan pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RT atau RW dan mencatat jalannya pelaksanaan keputusan pemilihan tersebut. Pernah nggak lihat pemilihan ketua RT? Nah, jadi kalian boleh mengamati lalu menuliskan jalannya pelaksanaan pemilihan tersebut dan nanti boleh didampingi bersama orang tua ya. Nah, karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Oke, dikerjakan bersama orang tua ya. Ayo diperhatikan bukunya. Buku paketnya di situ ada gambar kerajinan. Jadi ada kerajinan tersebut terbuat dari pohon kan, dari batang pohon. Nah, jadi ada manfaat pohon itu yaitu untuk digunakan untuk membuat kerajinan. Contohnya itu digambar. Ada guci, ada vas bunga. Nah, setelah menjadi kerajinan, jadi kerajinan itu bisa dijual, jadi mendapatkan penghasilan. Nah, kira-kira yang kalian ketahui apa sih kegiatan-kegiatan yang menghasilkan uang gitu? Apa sih kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang dapat menghasilkan uang? Lebih sempit lagi, apa sih kegiatan ekonomi? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Jadi kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan memperoleh barang dan jasa. Baik. Nah, sekarang kalian udah mengetahui kan kegiatan-kegiatan ekonomi itu apa aja? Nah, coba kalian mau nggak sebutkan satu kegiatan ekonomi selain yang itu jelasin? Ayo, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi atau jenis-jenis usaha yang menghasilkan uang. Coba lihat di lingkungan sekitar. Kegiatan apa? Ayo. Ayo, siapa yang bisa?
Ayo, apalagi jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan sekitarnya? Peternakan, perikanan, Apa Ki? pertambangan, Apalagi? perkebunan, Apalagi? Betul, apalagi? Apalagi? perdagangan, Industri ya. Jadi jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di masyarakat itu, kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita, ada yang kerja di peternakan. Contoh sederhananya di lingkungan kalian ada yang memelihara ayam nggak? ada Nah, hasil ayamnya dijual ke pasaran, menghasilkan apa? uang. Uangnya bisa dibelikan untuk keperluan-keperluan lainnya gitu. Contohnya juga pertambangan. Contohnya itu apa? Perak, Menghasilkan emas, perak, emas. untuk dibuat menjadi hiasan. Ya, betul sekali. Jadi semua kegiatan jenis-jenis usaha yang dilakukan masyarakat itu menghasilkan uang. Selanjutnya di buku paketnya dilihat ada kegiatan berdiskusi. Jadi bersama temannya kalian berdiskusi ya. Nah, berdiskusi terkait kalimat-kalimat yang sulit yang ada di buku. Nah, jadi kelompoknya boleh kelompok tematik ya yang sudah kita bagikan sebelum-sebelumnya. Nah, jadi itu kalian berdiskusi. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Boleh dari sekarang. Ya. Baik, waktu berdiskusinya udah cukup ya anak-anak. Hasil diskusinya boleh dikumpulkan ke ibu. Nanti ibu periksa. Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Mengenai jenis-jenis usaha? Cukup. Ibu mau nanya ke kalian. Masih ingat gak apa yang kita pelajari dari awal tadi? Ada nggak yang mau ngejelasin ke depan? Apa saja yang udah kita pelajari? Ayo, maju ke depan. Ayo, sebelum ibu unjuk langsung maju ke depan. Bagus, Yolanda mau. Ayo, apa aja yang udah kita pelajari hari ini? Perhatikan Niki. Ayo, gak usah ketawa. Yang pertama, menanam pohon agar udara menjadi sejuk. Betul. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, jenis-jenis usaha dan contoh-contohnya. Dah, itu aja. Bagus, kasih tepuk tangan dong buat Yolanda. Lo udah mau maju ke depan. Ada lagi nggak yang mau maju ke depan? Boleh duduk. Ada lagi nggak yang mau maju ke depan? Nggak ada. Ya udah. Nah, jadi hari ini anak-anak kita belajar tentang lingkungan sekitar, lingkungan yang sejuk dan segar. Bagaimana caranya untuk membuat lingkungan menjadi segar? Nah, boleh kita menanam tanaman hijau di dekat rumah kita, di lingkungan kita, biar udara di lingkungan kita sejuk dan segar. Itu boleh dicontohkan nanti di rumah ya. Ketika sampai di rumah lihat, oh ada nggak tanaman di rumah kita? Ada nggak tanaman hijau di rumah kita? Ada nggak pepohonan di rumah kita? Gitu. Kalau belum ada dan masih ada lahan kosong, kalian boleh menanam tanaman hijau di sana. Kalian mengajak orang tua untuk menanam tanaman hijau. Kasih tahu, Ibu Hamid sudah mempelajari tentang bagaimana cara merawat lingkungan. Salah satunya dengan menanam tanaman. Nah, lalu yang kita pelajari juga tadi yaitu tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Kita memiliki tanggung jawab, yaitu tanggung jawab dalam hal
menjaga keindahan lingkungan kita, tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat yang baik. Kita juga sudah mengetahui tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Ada juga tadi tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap sang pencipta. Jadi tanggung jawab itu harus kita lakukan sebaiknya mungkin dan bisa kita. Baiknya kita melakukan itu mulai sejak saat ini supaya nanti terbiasa untuk sampai ke dewasa. Nah, lalu kita juga sudah mempelajari tadi tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Ada yang perikanan, ada yang peternakan, berbagai macam jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat, dan itu kegiatannya menghasilkan uang. Dan setelah menghasilkan uang, mereka bisa membeli kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, juga usaha ekonomi ini, ketika kita memiliki usaha ternak sapi misalnya, kita akan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkannya, begitu. Jadi kita bekerja di bidang perindustrian misalnya, tetap kita salurkan kepada masyarakat, begitu. Jadi harus bisa dipahami ya anak-anak. Ya, Bu. Cukup, nggak ada pertanyaan lagi. Tidak, Bu. Baik. Untuk tugas di rumahnya diperhatikan buku temanya. Ada di situ tugasnya. Ibu bacain ya. Apa jenis usaha yang dilakukan orang tuamu? Jenis usaha apa itu? Lalu ceritakan kepada teman-temanmu. Jadi tugasnya ini dikerjakan bersama orang tua. Nanti setelah dikerjain, dicatat hasil pekerjaan tersebut. Lalu minggu depan diceritakan di depan teman-temannya. Oke, dimengerti tugasnya? Dimengerti, Bu. Dimengerti, bagus. Jadi pembelajaran hari ini kita cukupkan. Ibu ingatin, setelah pulang belajar di rumah. Tetap belajar di rumah, dipelajari kembali pelajaran yang sudah dipelajari hari ini di rumah. Jangan langsung dilupakan, diulang-ulang lagi biar pintar. Oke? Bisa dilaksanakan? Bisa, Bu. Minggu depan Ibu tanya lagi ya. Ya, Bu. Oke, bagus. Anak-anak pintar ini semua. Ibu senang kalau begini terus hadir semua, terus belajarnya juga semangat. Oke? Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Sebelum kita pulang, ayo satu orang memimpin doa biar kita pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang anak-anak. Selamat Siang, Bu.